Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku, analis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Baik Alhamdulillah juga. baik. Nah Ustadz udah siap belum sharing kepada pemirsa TV-mu nih? Siap, insya Allah. Oke, baik. Nah pemirsa simak baik-baik ya, karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa TV-mu nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kami. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami @netizenbertanya. Nah Ustadz, kita kali ini mau bahas dengan tema indahnya silaturahmi. Nah dalam ajaran Islam, silaturahmi ini penting ya Ustadz untuk menjaga tali persaudaraan. Lalu gimana sih manfaatnya dan lain sebagainya. Dan netizen TV-mu juga sudah mengirimkan nih beberapa video pertanyaannya ke Instagram kita. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih, setelah kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tentu kita akan menjalankan Idul Fitri. Nah, di dalam Idul Fitri itu banyak fenomena masif terkait silaturahmi Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa makna dari silaturahmi itu sendiri dan apa hubungannya dengan Idul Fitri? Mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Rizky Ramadan Ustadz. Dia menanyakan apa makna silaturahmi dalam Islam dan bagaimana hubungannya dengan Idul Fitri Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Silaturahim asal katanya adalah silah ya. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab itu, silah dan ar-rahim. Gitu ya. Silah itu maksudnya ya menyambung gitu ya. Menyambung. Dalam ilmu tajwid itu ya ada istilahnya hamzah wasol gitu ya, hamzah yang kemudian menyambungkan gitu kan, itu menyambung gitu. Ya, rahim itu ya ada beberapa makna. Ada yang asal katanya adalah rahim ya, rahim ibu misalkan. Jadi satu rahim itu lebih kepada kekerabatan gitu. Satu rahim itu kakak adik, nah itu satu rahim gitu kan, jadi kekerabatan gitu. Anak kakak kandung gitu ya, adik kandung, saudara kandung gitu. Ada juga yang kemudian mengatakan ya kasih sayang gitu kan, rahim gitu atau rahim. Nah itu bagian dari kemudian mengalami perluasan makna bahwa silaturahim itu yang menyambung tali kekerabatan, tali kerahiman, itu juga bagian daripada kemudian saling berkunjung gitu ya, satu sama lain. Nah itu tentu saja akarnya dalam Islam itu yang paling banyak populer adalah dalam hadis gitu kan. Misalkan kata Nabi SAW, man arada an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan kemudian usianya dipanjangkan begitu, maka sambunglah tali-tali kerahiman, silaturahim itu gitu kan. Kemudian ada hadis yang lain, man kana yu'minu billah fal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali-tali kekerabatan gitu ya. Artinya di sini yang pertama, yang dimaksud dengan silaturahim itu di Indonesia sudah menjadi silaturahmi gitu ya, jadi bahasa Indonesia silaturahmi gitu ya. Jadi tidak hanya tali kekerabatan saudara satu rahim gitu, saudara kandung, tetapi juga lebih luas dari itu, bagaimana bisa berkumpul ya, berkunjung, berkumpul dengan sesama gitu ya, dengan sesama, tidak hanya sesama muslim, bahkan di Indonesia namanya silaturahmi itu ya sesama masyarakat ya, bangsa dan negara, itu bagian dari silaturahmi begitu.
Nah, tentu saja keutamaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama adalah itu membuktikan bahwa yang tentang iman kepada Allah dan hari akhir itu maksudnya adalah tidak sempurna seseorang gitu ya. Tidak sempurna keimanan seseorang jika ia tidak melakukan silaturahmi gitu ya. Jika ia tidak berkunjung satu sama lain. Kemudian jika ia tidak memuliakan tetangganya dan lain-lain, itu bagian dari bukti kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman itu ternyata kalau kita ketahui hanya rukun iman yang 6 itu, ternyata lebih dari itu maksudnya pelengkap kesempurnaan iman itu tidak hanya terbatas pada 6 rukun iman itu, tetapi ada hal-hal lain ya, seperti silaturahmi ini gitu. Silaturahmi kan tidak masuk rukun iman, tetapi Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka lakukanlah silaturahim itu, harus berkunjung. Yang kedua dari hadis bahwa yang tadi jika ingin dilapangkan rizkinya dan kemudian ditambah umurnya, maka kita harus melakukan perbanyak silaturahmi. Nah, ini maksudnya rizki ini tidak hanya rizki dalam artian materi, tetapi juga immateri ya, misalkan kesehatan, misalkan bagaimana kita juga bagaimana dengan rizki itu ada peluang-peluang lain yang bisa kita lakukan, peluang-peluang kebaikan gitu. Jadi tidak serta-merta dalam saya nggak ada uang nih gitu, mau silaturahim lah siapa tahu dapat duit. Bisa jadi ya secara praktis, apalagi lebaran dapat duit nih, angpau gitu bocah. Tapi boleh gitu Ustadz niatnya untuk tentu mendapatkan itu duit. Niat kembali kepada niat kita. Kalau silaturahmi ini kan hadisnya ini motivasinya seperti itu. Tetapi motivasi utamanya adalah tentu karena ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ikhlas ini kan persoalan hati. Tetapi bahwa kita kemudian ikhlas, tapi kemudian ada efek dapat rezeki yang lain, dapat uang, ya dapat peluang kerja, dapat jodoh, rezeki juga, ya itu bagian daripada keikhlasan itu gitu. Jadi motivasi itu memang tergantung awalnya, tapi bahwa nanti ke situ ada manfaatnya, ada hikmah di lain itu, nah itu tentu saja boleh-boleh saja. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang silaturahmi. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal, saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan tentang silaturahmi. Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Kamal Ustadz. Dia menanyakan gimana Rasulullah SAW mencontohkan silaturahmi, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nabi mencontohkan silaturahmi dengan berbagai macam ya, misalkan dengan perkataan, tidak hanya perkataan beliau tetapi juga tindakan gitu ya. Misalkan perkataan adalah silaturahmi yang dilakukan bahwa yang namanya bentuk dari keimanan seseorang, bentuk dari kesempurnaan iman seseorang, Nabi selalu menganjurkan adalah selain silaturahmi tadi secara letterlek, adalah yang kemudian fal yukrim doifahu, muliakan tamu, begitu kan, kita diminta untuk memuliakan tamu. Nah inilah adalah bagaimana cara Nabi adab dan etikanya ketika memuliakan tamu. Ada tamu ke rumah, itu adalah bagian daripada mempererat tari silaturahim itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi juga saling berkunjung, menganjurkan saling berkunjung, menjenguk mereka yang sakit misalkan. Nah itu kan juga bagian dari bagaimana kita zuru mardokum gitu kata Nabi itu, kita diminta untuk menziarahi, artinya mendatangi, menjenguk orang-orang yang sakit, bagian mempererat tali kekerabatan tadi, silaturahmi tadi. Nah inilah banyak cara ya untuk silaturahim. Dan kemudian dalam era kita
tentu lebih mudah ya, ada HP, ada WhatsApp. Yang WhatsApp kan kemudian digunakan sebagai bagaimana kita bersilaturahim satu sama lain, bersilaturahmi satu sama Jadi lain. silaturahmi ini nggak langsung ke rumahnya, tapi juga lewat komunikasi, lewat video call seperti Ya, itu lewat juga sosial bisa. media itu juga bagian dari itu gitu kan. Jadi banyak hal justru dalam era kita itu, era digital, kalau kita mau mempermudah ya, memperbanyak peluang pahala juga caranya banyak. Sebaliknya peluang-peluang kepada kemaksiatan juga banyak gitu. Tinggal kita memilih fujuroha wa taqwaha. Kita mau memenuhi cara-cara ini, mau mengisi cara-cara ini, ruang-ruang ini dengan apa gitu. Oke, Ustadz, nih aku penasaran, emang ada ya hubungan silaturahmi dengan menambah rizki, Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini kita kan kembali kepada referensi hadis tadi yang kita sampaikan di awal, bahwa man aroda an yubsata lahu fi rizkihi, yang dilapangkan rizkinya. Jadi ada hadisnya ya, Ustadz? Ada hadisnya, hanya saja nanti makna dilapangkan rizkinya itu juga bisa macam-macam ya. Iya. Para ahli hadis mensyarah atau menjabarkan makna rizki itu juga macam-macam. Ada rizki yang kemudian dikaitkan dengan harta ya, Iya. dengan materi. Ada yang juga yang non materi. Begitu non materi kan misalkan semua ketetapan ya yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu juga bagian dari rizki gitu kan. Misalkan kesehatan ya kan, kemudian jodoh juga bagian dari itu. Jadi tentu ada peluangnya, ada hikmahnya, karena dalam silaturahmi ketika kita makin banyak ketemu orang, makin banyak ngobrol sama orang, peluang-peluang itu juga bisa saja terjadi ya kan. Peluang-peluang misalkan kerjaan ya, peluang misalkan jodoh itu juga bisa aja terjadi, dan itulah bentuk bagaimana kita diperbanyak ya, diminta untuk memperbanyak silaturahim, memperbanyak pergaulan, sering-sering berkunjung, karena di situ kemungkinan itu makin besar gitu. Oke, Ustadz. Nah, Ustadz, katanya kalau misalkan orang tuanya wafat, nah punya teman nih, anaknya melanjutkan silaturahmi ke teman-teman orang tuanya, itu emang dapat pahala ya, Ustadz, ke orang tua yang telah wafat? Ya, pahala dalam artian kita menyambung ya komunikasi ya antara kita dan orang tua kita menghormati orang tua, dan itu juga bagian dari syariat itu sendiri. Bagaimana kita menjaga hubungan, menjaga komunikasi, karena sejatinya nanti peluang-peluang kebaikan juga muncul dari situ ya. Kebaikan dengan makna yang sangat luas, dengan makna sebagai makna misalkan kita bisa saling tetap mendoakan gitu kan, kita bisa saling tetap misalkan bertegur sapa, dan termasuk juga peluang-peluang rizki yang masuk dalam kategori silaturahmi tadi gitu kan. Rizki dan juga dipanjangkan umur juga bagian dari itu. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan kawan-kawan kerabat orang tua kita itu, mereka sangat senang gitu. Misalkan kita berkunjung dengan senang, itu kan mereka terhibur pada akhirnya nggak stres gitu. Ini juga bagian daripada memperpanjang umur tadi gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, Ustadz, masih ada nih video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya berasal dari Cibinong. Izin bertanya, apa saja manfaat bersilaturahmi setelah Idul Fitri bagi hubungan sosial dan keimanan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Yuli, Ustadz. Dia menanyakan apa aja sih manfaat silaturahmi setelah Idul Fitri bagi sosial dan keimanan, Ustadz? Baik, terima kasih. Terkait dengan Idul Fitri, pada prinsipnya secara sosial ini tentu saja bagian daripada bagaimana kita itu menjaga kesolidan umat begitu ya. Jadi memang tidak hanya Idul Fitri, tetapi misalkan konsep-konsep sholat secara berjamaah begitu ya, itu bagian dari bagaimana menunjukkan persatuan umat gitu. Jadi kita yang namanya berislam itu tidak hanya persoalan personal, persoalan individu, tetapi juga persoalan kolektif begitu. Nah, Nabi juga mengajarkan saling mendoakan gitu kan. Pertama, sholat idnya sendiri itu harus misalkan di tempat yang terbuka, di lapangan kayak gitu. Itu kan menunjukkan kita ini berkumpul, kita ini satu, kita ini solid, bertegur sapa di situ. Terjadilah perbincangan, terjadilah saling menyapa, salam-salaman, dan doa yang disunahkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semoga Allah menerima amalan ibadah
dari kami dan juga kalian gitu kan. Itu kan doa yang disyariatkan, yang dituntunkan saling mendoakan gitu. Itulah yang sunnah begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang keimanan bahwa dalam bersilaturahmi itu, dan tentu saja tidak melulu dikaitkan dengan Idul Fitri, tetapi sepanjang hari gitu ya, itu peluang untuk misalkan saling menasehati, tausiah dalam kebaikan, dalam kesabaran sebagaimana dalam surat Al-Asr itu bisa terwujud begitu kan. Jadi Muslim itu agama yang sistemnya kolektif, sistem berjamaah. Karena apa? Karena membentuk masyarakat yang baik begitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi menciptakan lingkungan yang diridhoi gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan lingkungan yang diridhoi itu muncul pertama tentu saja dari kebaikan pribadi sendiri-sendiri, tetapi itu harus terwujud dalam kebaikan bersama, dan kebersamaan itu muncul dalam silaturahim. Jadi sejatinya silaturahim atau silaturahmi ini adalah perwujudan keimanan kita. Karenanya kalau kita lagi kumpul-kumpul, kita lagi berkunjung, kita lagi habis Idul Fitri, main ke rumah saudara, main ke rumah teman, tidak hanya main tetapi ada makna di situ gitu. Harus tidak sekedar kosong, harus ada sesuatu yang bermakna gitu kan, sesuatu yang bermakna yang kiranya bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk agama, untuk negara. Oke, baik. Jadi silaturahmi ini banyak sekali ya manfaatnya, Ustadz. Banyak. Bagi orang tua, sahabat, semuanya. Betul. Nah, Ustadz, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput dari Jakarta, ingin bertanya, apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang menganjurkan silaturahmi setelah Idul Fitri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Puput. Dia menanyakan, Ustadz, apakah ada dalil Quran atau hadis yang menganjurkan silaturahmi setelah Idul Fitri, Ustadz? Oke, baik, terima kasih. Kalau secara khusus tidak ada yang khusus ya, justru umum ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, hadis tentang kesempurnaan iman maka diminta untuk silaturahmi, kemudian hadis tentang memperpanjang umur, melapangkan rezeki juga diminta untuk silaturahmi. Nah, hadis-hadis tersebut itu secara khusus tidak bicara tentang Idul Fitri, tetapi lebih luas dari itu. Hanya saja memang Idul Fitri ini ada momentum khususnya masyarakat kita ya, untuk berkumpul, untuk saling mengunjungi, padahal tanpa Idul Fitri pun ya juga bisa gitu ya. Artinya apa? Artinya nggak apa-apa gitu, itu bagian daripada silaturahim, bagian dari momentum. Kemudian nanti ada halal bihalal, walaupun sebenarnya ya namanya berkunjung segala macam itu ya sepanjang tahun gitu. Jangan pas ada maunya aja gitu kan. Jadi kita itu akan terjadi, akan lebih baik misalkan ya jika ada kesempatan ya mau ke rumah nih. Jadi jangan sampai orang ada apa nih gitu ya, lagi pas lewat aja gitu kan. Jadi mau berkunjung karena ya lagi pas di situ ya, atau emang diniatkan di situ tanpa ada maksud apa-apa gitu, tanpa ada maunya begitu kan. Nah, itu juga sebaiknya seperti itu. Sebaiknya hal-hal berkunjung itu, silaturahim itu kita lakukan tanpa ada motif kemudian motif tertentu baru berkunjung gitu. Nah, adapun kalau misalkan di Indonesia karena berkaitan dengan misalkan sholat Id kan tempat orang ya berkumpul setelah lama berpuasa 30 hari sebulan penuh, maka sholat Id itu sejatinya silaturahim gitu. Orang berkumpul di lapangan, nah itulah sudah terjadi pertemuan antar warga, pertemuan antar masyarakat. Tapi kemudian ada baiknya dilanjutkan dengan berkunjung ke tetangga, dan sebenarnya itu tidak hanya Idul Fitri tetapi juga yang lain gitu. Oke, Ustadz. Tapi ada nggak sih Islam tuh ngajarin silaturahmi tapi orangnya itu pernah nyakitin kita gitu loh, Ustadz? Lebih kepada saling memaafkan gitu. Jadi memang ada hadis ya bahwa Allah juga menjamin surga bagi mereka yang sering berkunjung ya, sering silaturahim, tetapi ada juga yang menunda kalau seandainya di antara dua orang itu ada dendam gitu. Jadi ditunda dulu masuk surga karena sampai dua orang ini saling memaafkan begitu satu sama lain, karena
yang namanya misalnya kesalahan ya, kezoliman, khilaf itu tentu saja yang lebih utama adalah kekhilafan, kezoliman yang dilakukan secara horizontal sesama manusia gitu kan. Adapun sesama antara seorang hamba dan Tuhannya dan Allah itu, maka Allah adalah Maha Pemaaf begitu kan. Tetapi manusia ini kan bukan Maha Pemaaf gitu ya. Jadi, karenanya meminta maaf gitu ya, bertemu, saling merangkul, salaman segala macam itu menggugurkan dosa, itu maksudnya tadi. Jadi kita tidak ditangguhkan karena ada dendam, ada dusta di antara hamba begitu. Itu gunanya silaturahim, komunikasi. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa dan Ustadz, kita juga masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana Islam mengajarkan tentang adab dan etika saat bersilaturahmi? Setelah khairan. Itu dia video pertanyaan dari Trifty. Ustadz, dia menanyakan bagaimana Islam mengajarkan adab dan etika saat bersilaturahmi, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentu saja etika, kita masuk pada etika dan adab bertamu secara umum gitu ya. Jadi silaturahmi ini kan tentu sangat identik dengan bertamu gitu kan. Artinya jika tidak dilakukan melalui sosial media, ya kita berkunjung ke rumahnya atau bahkan janjian aja di tempat gitu ya, di kafe atau juga silaturahim gitu, orang arisan gitu ya di tempat makan kayak gitu. Tetapi pada umumnya silaturahmi itu kan bertamu, berkunjung. Maka yang masuk adalah di sini ya bab adab bertamu gitu kan, ya adab bertamu. Ya adab bertamu, adab berziarah, berkunjung ke rumah orang, tentu saja yang pertama adalah tentu tentang bagaimana kita menjaga dari fitnah gitu ya. Misalkan kalau di rumah misalkan yang perempuan gitu, yang namu adalah laki-laki, maka sejatinya ya tidak bertamu, tidak boleh masuk rumah gitu kan. Kalau perlu ada yang disampaikan, sampaikanlah di luar rumah misalkan ya kan. Ada orang misalkan mau bertamu, mau ketemu misalkan mau ketemu ibunya gitu kan, tetapi bilang ya kalau suaminya nggak ada, saya lagi nggak ada, suami saya lagi di luar masih kerja gitu, jadi tidak bisa menerima tamu laki-laki kayak gitu kan. Nah, kalau mau penting maka perlu di luar gitu kan, di teras atau bahkan di pagar kalau mau singkat gitu kan. Nah itu bagian dari adab bertamu gitu kan. Yang kedua selanjutnya adalah jangan lama-lama gitu ya, jangan lama-lama ya. Kalau nginep silakan nginep, sama ya jangan sampai ya lebih dari 3 hari gitu kan. Karena apa? Karena memberatkan, ya cenderung memberatkan si tuan rumah. Karena kenapa memberatkan? Karena dalam Islam itu ya tuan rumah itu memuliakan tamu gitu kan. Ya kalau tamunya 1 hari 2 hari lah dimuliakan, tapi sampai selanjutnya 4 hari 5 hari 6 hari, numpang hidup. Nah harusnya tamunya yang tahu diri apa? Taunya kontribusi. Kalau mau nginep lama ya, itu ngekos nanti jadi ya gitu. Mau maksudnya apa ya, kontribusi ini untuk uang makan saya gitu. Bagaimana caranya? Apakah istilahnya kos? Apakah istilahnya apa? Ya infak, sedekah, bantu. Jadi orang yang ditamunya juga nggak ngebatin ya Ustaz? Nggak ngebatin ya, walaupun mungkin dia ikhlas, tetap nggak minta segala macam. Nah kita juga bagian dari membantu itu, karena kita sadar, tamu yang sadar diri gitu kan. Nah kemudian dalam bertamu itu atau dalam musyawarah, dalam berkunjung, dalam berbicara, ya adab-adab berbicara pada umumnya tidak ghibah gitu kan, tidak ngomongin keburukan orang gitu kan. Kalau memang nggak ada manfaatnya, karena kita kadang-kadang keburukan orang itu ada pelajaran ya, tetapi kan yang dituju adalah pelajaran yang diambil, bukan untuk person ya, bukan untuk menyerang pribadi seseorang. Nah inilah diantara adab-adab bersilaturahim atau bersilaturahmi yang kaitannya dengan bertamu. Tetapi juga misalkan di sosial media juga begitu, di WhatsApp, di IG kan ada message ya kan, segala macam. Nah itu juga adabnya juga harus dilakukan. Adabnya misalkan ya dengan menyapa, tentu dengan baik-baik, akhirnya tidak menyerang satu sama lain kayak gitu-gitu yang pada umumnya. Nanti bisa kena tidak hanya syariat yang kalau tidak berbuat baik, tetapi bisa kena undang-undang macam-macam, undang-undang ITE segala macam, itu bagian dari itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Nah, Ustadz terakhir, Ustadz boleh kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Memang momentum Idul Fitri adalah momentum diantaranya bagaimana kita sebagai umat Islam menunjukkan solidaritas, menunjukkan kebersamaan sebagai umat agar bisa terus saling menyapa, agar bisa terus saling menasihati dan memaafkan. Akan tetapi sejatinya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan tali silaturahmi kita ini senantiasa justru mempererat ya, bukan memperburuk satu sama lain. Yang misalkan satu sama lain ada kealpaan, ada khilaf, ada salah, ada dendam, kiranya momentum Idul Fitri dijadikan momen untuk saling memaafkan sehingga kemudian sekat-sekat ya, peluang-peluang bagaimana kita terhindar dari kezaliman itu akan gugur di kemudian hari. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada pemirsa TVmu. Nah, pemirsa TVmu, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan saya, Nelis Larsati Gofron, dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.